Eko kemakan. Eko makan. Aduh. Silahkan Bu Meli, udah direkam. Oke, ya, oke. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di dalam acara santai. Sebenarnya kita ramah tamah aja ya, berkaitan dengan Hari Valentine dan MK sudah memutuskan dari kayaknya 3 tahun yang lalu ya Bu Yusri ya. Itu karena bagaimana kita terus membudayakan kebudayaan Indonesia gitu. Jadi kita tidak sebut sebagai Hari Valentine, tapi sekarang kita mulai membiasakan pakai Hari Welas Asih gitu. Hari Welas Asih itu di mana kita mencintai, mengasihi semua makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi terhadap semua makhluk hidup. Ya, dan puji syukur kita sangat selama ini dengan kekompakan, dengan kelebihan dan kekurangan kita ya, kelihatannya kita masih tetap bisa bersama-sama sampai saat ini. Saya yakin sekali tahun 2020 itu adalah tahun yang tidak mudah buat kita semua ya. Jadi ketika semua itu punya beban dan kita bersama-sama berbagi beban, itu akan jauh lebih indah gitu. Nah, jadi malam ini kita memang bikin acara yang sederhana ya sebagai ramah tamah kita dalam mewujudkan dalam merayakan hari Welas Asih ini, dan juga sekedar nanti kita ramah tamah saling mengucapkan selamat Imlek ya sebagai penutupnya. Nah, apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami kerjakan, tentunya tidak akan berarti gitu tanpa kehadiran dari 3 yayasan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mempraktekkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya, nah sebagai pembukanya saya menyerahkan Bu Yusri sebagai Ketua Yayasan Karakter Eling Indonesia. Nah, di mana Bu Yusri dari tahun 2017 ya, karena gerakan kita itu mesti ada berbadan hukum, akhirnya kita membuat Yayasan Karakter Eling Indonesia ya, di mana ketuanya itu adalah Ibu Yusri ya, di mana yayasan kita itu betul-betul sangat berwarna. Jadi ketua yayasannya adalah Bu Yusri dari mewakili teman-teman dari Muslim ya. Terus Ibu Herlani sebagai bendahara itu mewakili teman-teman dari Katolik ya, dan Ibu Harijati itu mewakili teman-teman dari Buddhis ya. Terus pembinanya kita ada saya, ada Pak Budiman, terus ada pengawasnya, penasehatnya. Pengawasnya kita ada Pak Haryanto Tian, ada menantunya Bapak Daud Yusuf, Bapak Bambang, terus ada Pak Bagiono, dan penasehat kita ada Bapak Sudamek, terus penasehat kita ada lagi Romo dari Romo Yohanes ya, dan juga Pak Muklis ya. Nah, jadi memang selama ini kita ya bergeraknya cukup silent, tetapi kita terus mencari portfolio bagaimana yayasannya kita itu bisa bertumbuh dengan baik, dan apapun yang kami kerjakan di dalam dunia parenting ini tentunya bukan dunia yang mudah buat kami ya, di mana kesulitan-kesulitan yang kami hadapi itu berkat bimbingan dari Ibu Yusri, kerja keras dari Ibu Herlani, Ibu Ira, Ibu Harijati, dan semua teman-teman komunitas di MK gitu ya, sehingga yayasan kita puji Tuhan punya portfolio yang cukup baik ya. Dan selama 4 tahun ini kita 3 tahun ini tahun keempat kita dipercayakan oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melakukan workshop maupun seminar skala nasional.
Bahkan tahun kemarin yayasan Mindful Parenting itu diangkat sebagai tagline ya untuk revolusi mental untuk Indonesia. Dan satu lagi kita juga terpilih ya tahun 2021 ini sampai 2023 kita terpilih sebagai organisasi penggerak yang bisa ikut kontribusi membantu pendidikan di Indonesia. Ya, jadi kita mulai start dengan hal yang kecil ya, mulai dari sekitar kita. Jadi apapun yang kami lakukan tentunya tidak akan ada artinya apa-apa tanpa dukungan dan kerjasama dari semua tim dan teman-teman komunitas MK. Ya, jadi untuk itulah kami sangat berterima kasih dan semua sekali lagi itu berkat keuletan yang sangat luar biasa yang telah membimbing kita semua itu yaitu Bu Yusri, Bu Herlani dan kawan-kawan di yayasan ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Yusri untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai pembuka. Silakan Bu Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Meli, terima kasih atas kesempatannya. Yang berbahagia pada kali ini, Bu Meli, kemudian perwakilan dari ISDI, dari Elsafan, dari Dina Upakara, dan kemudian juga teman-teman dari komunitas MK. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera bagi kita. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, begitu ya, sambil mengisi ya acara Hari Welas Asih. Dari yayasan juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya, Gong Si Fat Chai kepada teman-teman yang merayakannya. Sepatah dua patah kata dari Yayasan Karakter Healing Indonesia, mungkin sekedar saja kami ingin sampaikan kembali, kami punya ruang lingkup kegiatan sosial mencakup pendidikan dengan core pendidikan mindful parenting yang terintegrasi. Maksudnya yang terintegrasi adalah beberapa hal yang memang mendukung bagi praktek membuat adanya praktek mindful parenting itu juga kita coba laksanakan dan kita gerakkan begitu ya. Kemudian juga kegiatan sosial kemanusiaan ya dan keagamaan. Itu adalah 3 lingkup dari kegiatan Yayasan Karakter Healing Indonesia. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih sekali ya pada teman-teman mendukung penuh begitu kegiatan dari Yayasan Karakter Healing Indonesia, juga memberikan sumbangan begitu terutama untuk kegiatan kemanusiaan. Ya, yang salah satunya akan sumbangan untuk ketiga yayasan yang memang sudah dari awal MK itu bekerja sama dengan ketiga yayasan ISDI, Dina Upakara maupun Yayasan Elsafan. Begitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan memberikan dana begitu ya, sumbangan welas asih dari komunitas MK terutama yang baru begitu ya, kepada ketiga yayasan ini. Meskipun itu sedikit begitu ya, mudah-mudahan itu bermanfaat begitu sebagai rasa welas asih kami, kerjasama kami itu terus dapat kita perkuat, kita perbaiki dan kita saling mendukung begitu ya.
Nah, kemudian barangkali teman-teman dari ketiga yayasan ini juga kalau ingin memberikan masukan ya tentang bagaimana praktek mindful parenting ABK itu yang paling tepat itu seperti apa, kami welcome, saya kira kami terbuka begitu ya, karena kita tidak ada habisnya untuk belajar gitu ya, dan untuk saling membantu begitu ya dengan kerja kita semuanya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Meli bahwa kita terus berusaha untuk bekerja sama dengan berbagai pihak ya, dengan pemerintah yang sudah jalan PMK dan kemudian juga untuk revolusi mental pendidikan dan keluarga, kemudian juga dengan Kemendikbud begitu ya, dengan program organisasi penggerak yang akan dimulai dengan DKI Jakarta untuk tahun ini. Dan kami juga terus mencari bentuk-bentuk dukungan ya, bagaimana praktek mindful parenting ini bisa mendukung penguatan karakter gitu ya, revolusi mental di Indonesia. Nah, dukungan dari segala pihak termasuk dari Yayasan ISDI, dari Yayasan Elsafan maupun Dina Upakara tentunya sangat kami harapkan. Ya, dan ini barangkali nanti ketiga yayasan ini untuk penguatan mindful parenting kita bisa menjadikan acuan gitu ya, referensi pilot project gitu ya untuk Indonesia gitu ya, penguatan karakter bagaimana mindful parenting itu bisa gitu ya diterapkan di yayasan yang berkaitan dengan panti asuhan. Tahun ini kita memulai gitu ya, bagaimana praktek mindful parenting untuk panti asuhan dan ABK. Ini adalah sebuah percobaan begitu ya. Kita akan mencoba gitu. Kita akan belajar bersama begitu ya, supaya mindful parenting bisa diterapkan di semua, tidak hanya pendidikan yang normal gitu ya, semua kalangan. Untuk itu tentunya dukungan dari Elsafan, ISDI maupun Dina Upakara gitu ya, kami harapkan untuk memperkuat, membangun karakter anak bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi yang lebih maju. Saya kira itu Bu sudah beberapa patah kata gitu ya, yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Welas Asih. Semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih empati, lebih welas asih begitu ya. Dan juga selamat juga Hari Imlek, hari Tahun Baru Chinese. Semoga kita semuanya makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya bahagia. Terima kasih Bu Meli, saya serahkan kembali ke Bu Meli. Selamat malam. Terima kasih banyak Bu Yusri. Mungkin perlu tambahan sedikit lagi aja. Saya melengkapi saja bahwa selama ini setiap anggota komunitas MK itu ada sebagian yang mendonasikan dana eling itu 10.000 sebulan ya, itu uangnya itu dikumpulkan oleh Ibu Yusri dan Bu Herlani, dan uang yang terkumpul itu yang tahun kemarin kita akan memberikan workshop ke panti asuhan dan juga panti anak-anak ABK. Kenapa? Karena kita berharap ya, ataupun lembaga-lembaga yang menangani anak-anak panti asuhan ataupun ABK itu kita bisa bekali dengan praktek yang lebih mindful. Tapi tadi saya juga sempat diskusi dengan Bu Arianti. Nah, mungkin untuk yang anak ABK itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu.
Tapi kalau ya yang lain ya kayak panti asuhan, dan kemarin itu saya juga udah dihubungi oleh tempatnya Pak dari El Safan dan Dena Upakara, mereka yang mau jalan dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah gelombang pertama untuk 50 orang pertama gitu ya. Jadi nanti mungkin kelanjutannya seperti apa nanti kita akan beritahu selanjutnya lagi. Nah, tentunya ini kenapa kita bicara tentang nostalgia ya. Terima kasih banyak Bu Yusri. Saya tuh kalau bicara tentang nostalgia tuh pertama kali tuh saya ketemu sama Ibu Arianti. Saya ketemu bukan Bu Arianti, saya ketemu sama Bu Wawa. Saya ketemu sama anak-anak Down syndrome. Itu kalau nggak salah di tahun 2007 kalau nggak salah ya, saya lupa ingat ya. Nah, waktu saya ketemu itu, nah itu yang saya rasakan ya, bagaimana anak-anak Down syndrome selama ini tanda kutip ya, banyak perusahaan-perusahaan gitu, misalnya akhir tahun ada acara seremonial gitu kan, jadi mengundang anak-anak berkebutuhan khusus untuk tampil gitu. Nah, pada saat itu saya lupa saya dikenalkan oleh siapa, kalau nggak salah namanya Pak Rudi dari radio gitu. Jadi akhirnya saya mampir waktu itu ke Arya Duta ya di daerah Menteng. Saya mampir waktu itu. Saya penyusup lah kira-kira, saya lihat ke sana gitu. Nah, waktu saya melihat itu, saya ngerasain bagaimana sulitnya anak-anak Down syndrome yang dilatih dengan hati yang luar biasa sampai mereka mampu tampil gitu ya, memainkan angklung gitu. Jadi dari situ saya ngerasa bahwa ini ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Namun di floor-nya itu yang saya lihat itu banyak sekali orang yang cuma ngobrol sama sebelahnya. Jadi ya, jadi di situ saya ngerasa bahwa ini ada hal yang enggak menurut saya itu tidak pantas gitu kalau buat saya pribadi ya gitu. Jadi akhirnya saya cari tahu siapa ini yang punya yayasan ini, siapa ketua yayasannya siapa gitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa anak-anak ABK ini mereka itu jangan dijadikan masyarakat golongan kedua gitu. Justru menurut saya kalau mereka itu berhasil, justru mereka lah akan menjadi mutiara dunia gitu. Nah, akhirnya saya cari tuh sama Bu Yanti, yang saya ketemu pertama kali saya sharing sama Bu Yanti itu di Semanggi, saya ingat. Jadi kami makan Dunkin Donat di situ, ngobrol ya, padahal kita nggak kenal tuh gitu. Nah, terus udah dia undang saya pergi ke ISDI gitu. Jadi itulah ceritanya. Nah, saya rasa mungkin Bu Yanti yang akan lebih banyak cerita ya, karena Bu Yanti yang tahu perjuangannya, dan dia sebel banget sama yang namanya Meli Kyong ini gitu, karena keras kepala gitu ya. Nah, gitu. Jadi silakan Bu Arianti, saya kasih waktu 10 menit untuk cerita. Bagaimana awalnya kerjasama dengan komunitas MK itu. Silakan Bu Yanti. Awal dulu deh. Sepertinya yang mengerti cerita awal itu Yanti loh. Oh gitu ya. Iya kan, kita makan Dunkin Donat bersama-sama. Nah, habis itu nyambung ke Wawa. 5 menit. Oke. Selamat malam semuanya, Ibu Bapak-bapak, Ibu Yusri, salam kenal. Selamat hari belas kasih. Ya, saya mesti karena udah umur, saya harus merubah dari Valentine ke belas kasih ya. Perlu waktu untuk belajar. Tapi kita tetap belajar. Betul kata Bu Meli Kyong, itu adalah pertemuan ISDI dengan Ibu Meli Kyong yang sangat-sangat ambisius untuk merubah mindset orang tua agar anak-anak Indonesia ini lebih baik lagi. Teorinya adalah tiada kejadian yang yang tidak ada maksudnya. Pasti ada pesan-pesan amanah dari Sang Pencipta. Ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi ISDI dan Meli Kyong ini sudah bersahabat sejak 2008 Desember persisnya. Jadi sudah 13 tahun kami tetap berbaik hati, dan terutama
MK sampai terwujud menjadi MK itu selalu ada hubungan batin. Terutama setelah MK berdiri. Jadi kita saling dukung, kita saling memberi tahu bagaimana berorganisasi, bagaimana bekerja sama dengan banyak pihak yang menjadikan MK ini sekarang sangat menonjol ya, sangat membanggakan. Buat saya sendiri, Bu Meli itu hebat, luar biasa. Jadi saya nggak mau musuhan sama Bu Meli ya, maunya baik-baik aja gitu supaya kita juga tetap didukung. Supportnya MK itu sungguh luar biasa. Dari mulai memberikan inspirasi kepada kita hasil karya seni anak-anak Down syndrome yang saya pada waktu itu hanya memajang di center kita, di Center of Hope, itu pun juga mungkin namanya juga pemberian dari Bu Meli Kiong, karena waktu itu kita banyak sekali nama-nama yang kita pilih, tapi kok nggak srek gitu. Jadi ternyata Meli memberikan saran Center of Hope. Pada dasarnya sih pusat pelatihan, harapan. Jadi kita Inggriskan supaya lebih keren jadi Center of Hope. Dari mulai kita bikin pin, Ibu Meli juga yang susah payah, yang bersikeras, mencari dukungan-dukungan, potongan-potongan kayu bekas yang bisa dijadikan pin. Dari situ mulai kampanye menjual pin. Sampai ribuan, kalau nggak salah ratusan ribu pin yang kita jual. Maksud dan tujuannya adalah membuka satu center. Ya, sampai sekarang sih masih harus berjalan ya. Tambah ke sini mungkin sumbangan tambah berkurang. Jadi center kita masih di awang-awang. Tapi itu loh, semangat 45-nya itu sungguh luar biasa. Nggak ada orang yang seperti Meli yang saya pernah kenal. Dan semoga Ibu Meli sehat-sehat terus ya, maju dengan MK-nya yang saya dengar barusan sudah hebat sekali dan sudah ke pemerintah dan diapresiasi dan dijadikan satu wujud yang mungkin itu adalah cita-citanya Ibu Meli. Jadi saya salut sekali. Terima kasih Ibu Meli. Thank you. Ayo nyambung ke yang lebih mudanya. Bu Wawa. Ngomong apa ya? Udah diborong semua. Yang penting terus terang sih sebenarnya saya mau curhat aja ya. Saya tuh suka memonitor cerita dari Pason, Elsa kan saya sering posting itu kalau mengenai anak-anak asuhnya yang tampil lomba menyanyi hebat-hebat. Terus belum lagi yang dari Dena Upakara sudah bisa bikin salon kan, mereka bisa, bahkan ada salah satu anak Dena Upakara yang saya ketemu di desainer, dia dan dia treatment saya punya orderan gaji gitu. Wah, saya bilang ini bukti nyata bahwa hasil kerja keras kalian semua itu dengan niat baik, kita mau memperbaiki kualitas anak-anak kita ABK dan memperbaiki keluarganya yang penting ya. Orang tuanya, mindset ini yang penting. Anak-anaknya sih lebih nurut lah, gampang dilatih ya, tapi orang tuanya itu bagaimana kita bisa menggugah mereka untuk mau buka kesempatan, mau memperhatikan. Jadi kalau untuk anak-anak tadi yang Down syndrome nih, aduh, gemes nih, masih agak susah gitu. Kalau ikut menyanyi, lafalnya masih
kurang cantik, ya, masih lebih terbatas lah. Gitu. Untuk fashion show, mereka punya postur tubuh montok-montok, sepertinya nggak mewakili untuk fashion gitu. Tapi semua indah, gitu. Semua ciptaan Tuhan tuh indah bagi saya ya. Bagaimana kita mendidik masyarakat, bagaimana kita mendidik lingkungan untuk bisa menerima apa adanya. Jadi memang kami yayasan ini boleh dibilang pelopor untuk bidang anak sindrom yang intelijensianya berkurang, ya. Kami menjadi pelopor untuk mencoba mendobrak kebiasaan orang tua, kebiasaan keluarga, bahwa anak-anak itu biasanya atau menjadi apa gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, pemerintah belum sempat untuk mengurus kita. Jadi sebaiknya kita sendiri yang memang harus turun tangan untuk bergerak dan mencoba terobosan-terobosan. Dan ini menjadi harapan saya dari Dena Upakara, Elsafan, tim MK, ada jurus apakah, ada ilmu apakah, ada kiat-kiat apakah, itu alangkah baiknya kalau berbagi dengan kita gitu. Jadi otomatis kita masing-masing berkewajiban untuk mengurus yayasan masing-masing, mengurus komunitas kita masing-masing dengan trik-trik yang lebih baik. Mudah-mudahan timnya Bu Yusri, timnya Bu Melikyong, timnya Pak Sony, timnya dulu Suster Yuliani ya, Dena Upakara ya. Iya, Suster Yuli. Ada Suster Yuli di sini. Oh, ada ya. Nah, itu mau berbagi ilmu kepada ISDI. Jadi anak-anak kita ya Yan ya bisa lebih bisa keterampilannya makin maju. Saya juga sebenarnya ngiri lihat mereka itu yang yang anak Anreta, yang anak tunarungu bisa begitu terampil, mereka benar-benar bisa cari uang loh gitu. Tapi anak-anak saya juga sudah mulai bisa produksi cookies, ya tentu kita harus punya tim marketing yang hebat. Mereka produksi tapi mereka nggak bisa jual ya, kita yang harus bisa. Itu aja sih sementara. Oke, terima kasih kita Bu Wawa. Saya rasa mungkin nanti bisa dapat masukan dari mungkin bisa dengar juga dari nanti Suster Wahyu dan kawan-kawan di Dena Upakara bagaimana salonnya akhirnya bisa dilihat sama negara lain dan diberikan donasi sampai bisa membangun kafe sekarang dan lain-lain. Itu dengan sangat bagus sekali ya, walaupun saya belum sempat ke sana. Dan juga perjuangan Pak Sony, bagaimana Elsafan sekarang punya tempat yang sangat bagus sekali ya, jadi mungkin itu juga boleh nanti diajak ngobrol untuk Pak Sony. Nah, prinsipnya saya rasa setiap anak itu unik, setiap anak itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Kita kalau konsentrasi di kelemahannya maka kita akan frustrasi, tetapi konsentrasilah kepada kelebihannya. Saya pribadi merasa sangat bangga sekali ketika saya bisa menampilkan anak-anak Down syndrome. Saya pribadi sangat bahagia sekali ketika bisa mengajak anak-anak tunanetra untuk tampil. Dan saya bahagia sekali ketika anak tunarungu itu bisa ikut tampil. Dan itu alasan kenapa kami terus bekerja sama dengan 3 yayasan ini gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lain, nah saya pengen sekali teman-teman kita kasih kesempatan kepada Yona ya. Siapa Yona ya? Ya, Yona untuk bacakan Fiona. Diona, oke. Diona untuk baca puisi sebentar. Ya, kita dengarkan nih kelebihan anak-anak ISDI. Jadi kita jangan konsentrasi di kekurangannya, tapi kita konsentrasi di kelebihannya. Silakan Yona, selamat malam Yona. Mana Yona?
Tadi kayaknya saya sudah lihat tulisannya ini ya, Jena ini lah. Ya, Kita tunggu Yona ya. Diona, Ibu. Ya bukan, dia sini tulisannya Jena. Tahu dia pakai punya Ibunya. siapa? Ya. Ya, Diona. Mana Diona? Sekarang di ISDI itu dengan adanya masa pandemi ini terjadi penurunan siswa atau gimana, Bu? Ya. Diona Ya, tuh selama pandemi kita kan tutup dari bulan Maret, tengah-tengah Maret ya, tanggal 20 itu serentak saya rasa tuh di seluruh Indonesia atau Jakarta kita lockdown, sampai sekarang kita belum buka. Tapi ada 1 bulan di bulan Juli kita undang anak-anak 4, 6, terus 8 sebelum kita tutup lagi sampai sekarang. Memang ada penurunan dari yang biasa jadi cuti karena kita online dan mereka nggak bisa online. Susah sekali. Dan juga anaknya nggak mau, karena kalau tatap muka begini mereka nggak ngerti. Jadi harusnya datang ke center. Nah, itu menjadi satu beban bagi orang tua dan anak-anak. Nah, ada yang keluar karena juga mungkin secara finansial keberatan. Jadi memang berkurang, kami berkurang. Tapi sekarang sudah online itu sudah menjadi satu kebiasaan ya, mau nggak mau. Dan sudah mulai mereka beradaptasi. Oke. Mungkin Ibu Liana bisa menjelaskan sedikit tuh tentang online. Diona sudah siap belum? Oke, kalau Diona belum. Diona udah siap. Oke. Ya. Siap. Kita dengar Diona baca puisi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Buka ini cepat. Yang mau mana Diona? Ya. Oke, selamat malam Diona. Selamat malam. Maaf ya, aku tadi makan. Diona mau baca puisi. Aku juga punya nilai. Aku. Siapakah aku? Kehadiranku di dunia tidak diharapkan semua orang kecuali Tuhan penciptaku. Unik. Itulah kata yang tepat aku sadar. Sejak langkahku tertatih-tatih untuk mencapai cita, usaha keras terus kulakukan tanpa henti. Gagal. Aku coba lagi. Gagal. Aku ulangi lagi. Gagal. Aku bangkit lagi. Apakah aku bisa mencapainya? Perlahan namun pasti, usahaku untuk mencapainya tidak sia-sia. Nyanyian Indonesia Raya pun pernah berkumandang di negara lain. Ya, itu semua karena usahaku dan dukungan orang tuaku. Aku bisa. Namun Tuhan mengingatkanku, ingat anakku, aku menciptakanmu untuk kemuliaanku. Lama aku termenung. Apa artinya perkataan itu? Akhirnya aku mengerti, Tuhan menciptakanku dengan hasil karyanya yang terbaik untuk memuliakan namanya.
dan ia mengingatkanku. Aku juga punya nilai, bahkan sangat bernilai. Yeay, semua kasih tepuk tangan dong, kasih Diona. Diona hebat sekali. Diona punya nilai, ya kan? Ya Hebat dong. tuh, semua kasih tangan, kasih tuh tepuk tangan sama Diona. Terima kasih banyak ya Diona. Iya, sama-sama. Selamat malam Diona. Selamat malam juga. Ya. Ya seperti itu ya, mereka adalah anak-anak yang punya nilai. Oke, kita lanjut yang kedua ya, kita masuk ke Elsavan. Elsavan ya, mungkin Pak Sony sudah siap Pak Sony? Selamat malam Bu Mel. Selamat malam Pak Sony. Ya. Nah, saya juga ketemu Pak Sony itu rasanya juga bukan sebuah kebetulan ya. Jadi waktu itu saya diundang di perpisahan duta besarnya Amerika kalau nggak salah ya Pak Sony ya. Betul. Terus ketemu, jadi di situ saya diundang sama Huges sebenarnya. Jadi di situ saya ketemu waktu Huges minta satu orang satu-satu ceritakan dan ketemulah Pak Sony gitu ya. Jadi Pak Sony bagaimana Pak Sony yang tunanetra dan bisa waktu itu membuat sekolah untuk 40 anak-anak bukan hanya tunanetra, jadi ada double disabilities-nya ya gitu. Jadi, nah untuk lebih jelasnya biar Pak Sony yang cerita Pak Sony, jadi biar teman-teman ini bernostalgia bagaimana awalnya kita kenal dengan Elsavan supaya orang-orang MK tambah cinta sama Elsavan dan tambah cinta sama ISDI serta Tina Upakara. Silakan Pak Sony. Terima kasih Bu Mel yang kami hormati, pembina, pengawas, pengurus, founder daripada MKLN, para sahabatku, ISDI, Dena Upakara, dan semua yang join di Zoom pada kesempatan kali ini. Berbahagia karena diberi kesempatan untuk bisa tatap muka di udara dan kita bisa berjumpa. Dalam kali ini kami atas nama pengurus dan keluarga besar Yayasan Elsavan menyampaikan selamat merayakan Hari Cinta Kasih, Hari Welas Asih, dan juga selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi saudara kami yang merayakannya. Yayasan Elsavan itu ada 4 unit pelayanan. Yang pertama sekolah luar biasa, dari jenjang taman kanak-kanak sampai SMA. Yang kedua adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau yang biasa kita kenal panti sosial. Yang ketiga, Sekolah PAUD Inklusi Terpadu, ya, menggabungkan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus dan yang berkebutuhan khusus di satu sekolah. Itu ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Yang keempat adalah Pusat Balai Latihan Kerja Disabilitas. Itu juga ada di Kabupaten Poso dengan luas lahan 12 hektar. Nah, yang pertama yang ingin saya cerita, saya adalah orang yang sangat beruntung bisa dipertemukan dengan seorang perempuan hebat di Indonesia namanya Ibu Meli Kiong. Kurang lebih 2007-2008, Elsavan masih baru memulai dan bertemu dengan seorang yang sangat imajinatif. Jadi beliau datang pertama-tama membawa ikan, setelah itu datang lagi memberi kail, setelah itu datang lagi memberi umpan. Ada progresif, ya. Jadi model charity-nya itu tidak semuanya dalam bentuk materi. Yang saya paling syukuri adalah karya kreasi, daya pikir yang 10 lebih jauh ke depan dibanding pikiran-pikiran normal manusia pada umumnya. Apa yang terjadi hari ini sudah dibicarakan 2007-2008 yang lampau. Sudah didiskusikan. Dan kami bersyukur bahwa dapat merespons karya kreasi berpikir Bu Meli Kiong itu. Jadi
dengan perjuangan yang tidak mudah, bahwa El Safwan secara mengelola baik organisasi maupun para orang tua, karyawan, untuk punya perspektif yang sama, budaya yang sama, ritme yang sama, perilaku yang sama, kultur yang sama, untuk kita sampai kepada mindful parenting. Nah, berkenaan dengan itu, bahwa El Safwan memahami orang tua daripada anak-anak tunanetra El Safwan yang kita didik itu bukan sekedar objek, tapi mereka subjek, pribadi yang setara, ya, kita yang setara, untuk dapat secara bersama-sama menggolkan tujuan besar bersama-sama dengan karyawan, pembina, pengawas, pengurus, termasuk mitra jaringan El Safwan. Nah, dengan kesadaran atas kekuatan itulah, maka secara perlahan-lahan kita membangun kulturnya, sehingga kultur itu dapat tercipta menjadi warna khusus, yaitu warnanya El Safwan. Nah, dalam perjalanannya, pikiran besar untuk melahirkan generasi tunanetra yang unggul di masyarakat dan di bangsa ini adalah proses yang berjenjang. Ada fase, ada pasal-pasal yang harus disusun. Ya, dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang El Safwan berusia 15 tahun. Rezeki berkat dalam bentuk materi bukan menjadi prioritas utama. Ya. Tetapi yang menjadi prioritas adalah para mitra dan sahabat itu menjadi investasi besar untuk sama-sama menghasilkan tujuan besar El Safwan atas pelayanannya kepada generasi disabilitas netra di Indonesia. Nah, kita bersyukur Ibu Mel, perlu saya laporkan, dari seluruh alumni yang ada sampai hari ini, ya sebelum pandemik ya, sampai hari ini belum ada alumni El Safwan yang menganggur. Mereka berkontribusi terhadap perusahaan, terhadap lembaga-lembaga keumatan, ada yang menjadi atlet nasional, ada yang menjadi entrepreneur. Mereka tercipta, terlahir menjadi pribadi yang tidak hanya bisa menolong diri sendiri, tetapi berkontribusi terhadap bagaimana melahirkan gagasan besar, citra yang baik terhadap eksistensi disabilitas itu sendiri. Sehingga dengan demikian, maka El Safwan menyadari kehadiran El Safwan itu bukan hanya ingin melengkapi atau memperbanyak data lembaga sosial di Indonesia, tetapi kita harus menjadi etalase yang bisa berkontribusi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat internasional. Dan itu kita telah dan sedang melakukannya. Untuk menggapai itu memang harus dimulai dari kepalanya, leadernya. Nah, itu pesannya Bu Meli. Karena kalau kita beli ikan di pasar, yang kita periksa duluan pasti kepalanya. Kalau insangnya sudah berwarna coklat, tentu kita nggak mau beli. Pertanda ikan itu sudah tidak berkualitas. Kalau kita mau beli ikan laut, kita lihat insangnya masih memerah, itu seger. Artinya apa? Kalau leadernya, para pimpinannya, orang tuanya, para pengasuh, para gurunya tidak punya perilaku yang baik, pasti implikasinya anak disabilitas netra yang adalah juga anak Indonesia itu juga hasilnya akan jelek. Nah, ini yang coba kami bangun terus agar hasilnya bisa maksimal. 2016 kami membuka cabang di Poso, Sulawesi Tengah, dengan membuka pusat balai latihan kerja disabilitas berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan. Jadi ada pohon cengkeh, ada kopi Arabica, ada alpukat, mentega, ada mangga manis madu, ada durian musangking, ada durian montong, ada banyak macam varian tanaman
ini hasil pikiran Bu Mel 2007-2008, sehingga hasil-hasil itu dapat dimanfaatkan dan dikerjakan oleh alumni-alumni dan disabilitas yang belum terjangkau. Mereka bisa beternak ikan, lele, mujair, ikan nila, sehingga dapat menghasilkan. Kalau awalnya Bu Mel datang memberi uang, memberi bantuan, semua itu harus di-mix, dicampur, dikelola, membuahkan satu proyek yang sifatnya akan berdampak jangka panjang bagi hakikat disabilitas itu sendiri. Nah, di musim pandemik ini, El Safwan dari tahun 2020 yang lampau, kita tetap aktif dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Selanjutnya, program pendampingan terhadap keluarga tetap jalan. Jadi, untuk kelompok panti, sebulan sekali, minggu pertama itu ada kegiatan bermain bersama orang tua. Jadi kita Zoom bersama, semua orang tua, semua pengasuh, dan semua anak binaan Zoom bersama. Ya, games, bermain. Ya, supaya komunikasi tetap dibangun, dipertajam, diperkuat. Setiap minggu, para pengasuh mengontak para orang tua anak binaan, menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana kehidupan ekonominya. Ya, kita tidak mungkin menyelesaikan semua, tetapi paling tidak dengan berkomunikasi, orang tua punya salurannya. Sehingga di rumah mereka dapat memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus itu masih dalam tahap yang benar, sekalipun kondisi situasi kurang baik buat mereka. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh El Safwan adalah penyesuaian, Bu Mel. Kalau sebelum musim pandemik, ya kita makan 30 liter sekali masak. Di masa-masa sulit ini, kita harus dapat menyesuaikan diri, 20 liter sehari. Harus berani. Dan itu harus dimulai dari pimpinan. Ya, zaman dahulu kala di meja kita ada banyak hal makanan yang bisa kita santap. Tapi di zaman yang sulit ini harus berani menyesuaikan. Agar anak dan orang tua, agar anak panti dan para pengasuh sama-sama bahagia. Ya. Yang ketiga, Ya, Pak harus Sani. banyak latihan, Bu Mel. Ya. Harus banyak latihan. Ya, latihan hidup ini tidak sederhana. Ya, kita dikekang kebebasannya dalam tanda kutip, harus berlatih supaya sekalipun hanya di rumah saja harus happy, harus bahagia. Kalau dulu kan kita bisa kemana-mana, kalau kita kesal di rumah, lagi jenuh di rumah pergi, sekarang nggak bisa. Jadi sekalipun kita sudah 10 bulan di panti saja, harus berlatih hidup sabar, hidup bersyukur, harus berlatih tertawa, berlatih bersuka cita. Itu kita latih terus. Harus dilatih, karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Nah akhirnya, Bu Mel, ini sudah menjadi budaya kami. Jadi sekalipun kami kurang lebih 10 memasuki 11 bulan di panti terus, semua happy. Bagaimana caranya? Ya aktif di dunia media sosial, aktif di YouTube, bikin game. Anak-anak tunanetra semua sekarang punya account Facebook, account WhatsApp, kemudian mereka punya channel YouTube masing-masing. Nah kita dorong, kita dampingi. Akhirnya mereka bahagia dan tidak sadar, sudah 11 bulan di rumah terus. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah itu yang bisa saya sampaikan, apa yang diperbuat di El Safwan. Ada satu mimpi yang sedang dalam proses dengan Ibu Meli, adalah kita ingin membangun blind cafe. Nah ini sedang proses terus Bu Mel, kita berdoa. Ya. Mudah-mudahan BLK di Poso tahun 2020 kita sudah panen, sudah mulai panen.
hampir setengah ton. Mudah-mudahan di tahun ini dan tahun berikut-berikutnya panennya makin lebih baik sehingga mimpi kita Blind Cafe itu the real ada Elsavan dan MKLN. Terima kasih kepada semua sahabat yang selalu menopang dan mendoakan Elsavan. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Sony ya. Terima kasih banyak Pak Sony, ini guru buat saya juga ya. Jadi pembelajar yang sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang saya kan cuma melontarkan ide, tetapi Pak Sony itu selalu menangkap ya gitu. Jadi ada satu kepahitan, sebenarnya kalau dibilang kepahitan ya justru di situ menjadi titik balik ya. Pada saat saya dapat nominasi sebagai pahlawan buat komunitas ABK waktu itu, saya ajak Elsavan, ajak ISDI gitu ya untuk menerima penghargaan pada waktu itu. Kebayang ya, jadi dari kita jualan pernak-pernik yang buat Natal, terus kita bikin kaos itu pertama kali dapat bikin sekitar 700 kaos ya, kita kebut supaya pada hari penyerahan itu kita bisa jual semua, impiannya kita ya bisa jual semua 700 biji gitu ya, 700 kaos gitu. Dan ternyata di hari H-nya itu tidak ada satu orang pun yang beli kaosnya Elsavan. Padahal anak-anak tunanetra itu sudah datang di situ menunggu dari jam 3 dan acara baru mulai jam 8. Kebayang nggak seperti itu? Dan pada saat itu saya ingat banget Kamis malam ya, saya pulang, saya terus sangat saya nggak berani lihat lagi matanya anak-anak itu, dan saya cuma hanya ngomong, Ibu nggak akan tinggalin kamu gitu. Jadi di situ saya cuma merasa saya butuh penguatan aja gitu. Terus hari Jumat saya diem aja, saya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kenapa kok manusia di mana hati nuraninya gitu loh. 2.000 orang loh yang datang, satu kaos pun tidak ada yang terjual. Nah dari situ akhirnya saya Jumatnya tuh saya diam aja, dan hari Sabtu saya nggak terima. Jadi saya bikin tulisan ya, saya bikin tulisan bagaimana mendapatkan uang modal untuk kita bisa bikin kaos gitu ya. Dan malam itu begitu saya posting di komunitas MK, dan malam itu terjual 650 kaos gitu. Jadi di situ yang membuat saya yakin sekali gitu ya, bahwa manusia-manusia itu perlu diketuk gitu supaya mereka bisa lebih empati. Dan saya sangat yakin sekali bahwa anak-anak Elsavan, anak ISDI, anak tunarungu ini saya selalu mengatakan bahwa kalau mereka ini adalah mutiara buat Indonesia. Kalau mereka ini mampu menghasilkan, mereka tuh mampu ya menjadi seseorang yang berguna. Tidak harusnya anak-anak yang tanda kutip normal itu menjadi pengangguran. Ya, saya bilang sama Pak Sony waktu itu, Pak Sony, kita punya duit ada 16 juta. Nah, 16 juta ini tapi jadikan bisnis, jangan kita pakai gitu. Dan luar biasa sekali, dan hampir kita jual kaos sampai 3 kali jual kaos, kita bisa dapat sampai 125 juta kalau nggak salah waktu itu ya Pak Sony ya. Gitu. Nah, ISDI juga gitu. Jadi ISDI nyimpen saya nggak tahu loh Bu Wawa yang itu ya, dari kita jual 3.500 sampai jual 1.000 rupiah. Saya pernah bawa sampai ke Samarinda gitu ya. Harganya 3.500, saya bawa 300 biji, dan pulangnya saya cuma jual 1 biji, dan itu saya setor ke ISDI. Jadi buat apa saya senang sebenarnya, ini menjadi satu gambaran ya bahwa ini memang nggak mudah gitu. Mudah-mudahan kita ini. Oke, nah kita pengen banget dengar seorang anak Elsavan melantunkan suaranya. Kita mungkin boleh ya Rizky, kita coba dengerin bagaimana suara merdunya seorang mutiara. Mana, Dek? Ya, sambil dipersiapkan, Mutiara ini 2017 ikut lomba menyanyi seriosa di kota Praha, Ceko, Eropa Timur, dan dia bisa bertahan sampai di 15 besar dari 148 negara, dan satu-satunya tunanetra serta satu-satunya dari Indonesia. Wow, hebat ya. Luar biasa sekali. Rizky bisa? Hebat banget. Kayak kita dengar suaranya.
Ya, ini beginilah kalau kita pakai daring ya. Oke, sambil nunggu Rizky ya, sambil nunggu Rizky supaya waktunya kita tidak kebuang gitu ya, sambil nunggu Rizkena Upakara ya. Tentunya orang pertama kali yang ketemu dengan saya itu ada Suster Wahyu dan Suster Yuli ya. Nah, mereka beliau berdua ini entah kenapa gitu ya dipertemukan lah gitu. Jadi harusnya saya tidak pergi ke Wonosobo itu karena Suster Yuli itu tidak terundang pada acara untuk guru PAUD ya. Tapi entah gimana, mungkin Pak Suster Wahyu boleh menceritakan ya, boleh sharing sedikit. Kalau ada Suster Yuli di sebelah silakan. Jadi bisa tahu lah gitu. Nah ini seorang Melikyong itu kadang bukan datang untuk membantu. Saya terus terang udah ngomong sama uang gitu, tapi mungkin saya bisa bantu untuk mikirin gitu. Ternyata pemikiran saya ya bikin Suster Yuli cukup stres gitu. Silakan mungkin Suster Yuli, Suster Wahyu bisa share. Oh, ini udah bisa ya. Kalau gitu ditunda bentar, bisa ada suaranya, Her? Sebelum sharing itu, jadi ada audio dulu, Her. Beserta seluruh peserta, terlebih khusus yang kami hormati Pak Melikyong. Terima kasih atas segala dukungan. Nggak kelihatan, Her, belum bisa. Doa-doa yang boleh diberikan. Yang selalu sangat dekat. Udah kelihatan belum, Mak? Kelihatan, tapi suaranya nggak ada. Atau gini, Her. Pak Melikyong, terima kasih yang terus memberikan motivasi. Oke, Widya boleh minta video bantu Wid. Thank you, Widya. Oke, bentar Bu, jadiin saya co-host dulu ya. Oke, Her, tolong ya. Nah, kalau gitu tunggu sebentar. Saya minta Suster Wahyu cerita dulu ya, sebentar ya. Silakan Suster Wahyu. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Suster Wahyu. Perkenalkan, nama saya Suster Wahyu. Saya mantan. Mantan kenalannya Bu Meli. Satu dalam satu yayasan itu. Ya, silakan Suster. Ya, oke. Kalau saya diminta cerita tentang masa lalu bersama Bu Meli. Jadi saya itu dulu pernah menjadi Ketua Yayasan Dina Upakara dari tahun 2002 sampai tahun 2011.
begitu. Lalu perjumpaan saya dengan Bu Meli itu tahun berapa ya Bu Meli? 2011 ya. Saya hampir selesai masa jabatannya. Itu. Lalu ketika itu memang kami itu Yayasan Dina Upakara sudah diundang dalam seminar mindful parenting yang disampaikan oleh Bu Meli. Itu hotel apa ya Bu Meli? Hotel apa namanya? Hotel di Wonosobo pokoknya itu. Lalu salah satu ibu asrama kami itu suaminya mengelola apa ya, taman bermain atau apa seminar itu yang lalu kami itu diminta untuk datang gitu, datang dan ketemu Bu Meli begitu. Lalu ketemulah saya dengan Suster Yuli dengan Bu Meli. Lalu kami cerita tentang anak-anak kami gitu. Anak-anak kami, yayasan kami itu mendidik anak-anak tunarungu gitu. Sudah ada yayasan kami itu sejak tahun 1938. Pada perjumpaan itu, Meli itu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke sekolah kami gitu. Lalu dari situ ya dari omong punya omong, lalu Bu Meli itu suster apa ya bisa kami bantu anak-anak ini gitu. Maaf suaranya jelas nggak ya? Jelas. Ini yang Bu Yusnida boleh tolong di mute dulu ya. Oke, silakan Suster. Suster boleh tolong unmute dulu, Sus. Ya, silakan Suster Wahyu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Lalu Bu Meli melihat apa yang dikerjakan oleh anak-anak itu gitu. Lalu kami memang sebetulnya punya ide untuk mendirikan sebuah salon gitu untuk anak-anak, karena anak-anak juga belajar memotong rambut dan tata kecantikan rambut lainnya gitu. Lalu apa ya yang kira-kira bisa dilakukan gitu. Lalu ya karena kami juga punya kelas menjahit di mana anak-anak bisa menjahit itu, lalu Bu Meli apa gini ya, mungkin bikin masker gitu. Lalu mulai dari saya pikir ya saya saat ini sungguh excited gitu. Artinya waktu itu tahun 2011 masih jauh dari corona ya Bu Meli ya. Iya. Bu Meli itu saya merasa ini sungguh visioner gitu. Artinya apa yang kita buat di tahun 2011 itu sekarang sungguh-sungguh booming gitu. Booming dalam arti setiap orang butuh masker gitu. Dan anak-anak sampai saat ini masih melanjutkan bikin masker itu gitu. Artinya ya itu memang masih sangat dibutuhkan sampai hari ini. Lalu dari masker itu ya hebatnya Bu Meli ini luar biasa menurut saya. Kemanapun Bu Meli pergi itu membawa masker itu lalu ditawarkan kepada semua orang. Dan keterampilan itu rupanya yang tidak saya punya gitu. Itu saya belajar banyak dari Bu Meli. Jadi membawa masker, menawarkan kepada orang-orang bahwa ini adalah karya anak-anak tunarungu begitu. Lalu ya waktu itu belum sempat
Nah, terkumpul semua ya Bu Meli, saya sudah pergi. Lalu untunglah bahwa dilanjutkan oleh Suster Yuli gitu. Ya, lalu sesudah itu saya mendengar, saya mengikuti perkembangannya bahwa akhirnya mendapat waktu itu 50 juta ya Bu Meli ya. Tahun 2011 itu, dan akhirnya kami berhasil mengawali membuka salon untuk anak-anak tunarungu. Dan luar biasa respon masyarakat juga sangat-sangat antusias dengan salon itu. Dan banyak orang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh anak-anak. Lalu berkembanglah itu menjadi lebih luas gitu. Tidak hanya salon yang dikembangkan, tetapi juga divisi-divisi yang lain. Itu dinaungi dalam PT Propekda. Seperti yang Bu Meli tadi bilang bahwa kita juga mendapatkan support dana dari. Nah, ya itu yang sekarang ini ada, itu semua berkat welas asih dari Bu Meli. Dan saya yakin bahwa kekuatan welas asih itu akan menghidupkan. Dan bila yang saya kira perlu kita pelajari terus-menerus, kita perdalam terus-menerus, dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Terutama kalau mau fokus di perhatian untuk anak-anak, welas asih itu menjadi modal yang utama untuk bisa berbagi, untuk bisa share knowledge, share apapun kepada mereka. Dan sejauh ini pergaulan saya dengan anak tunarungu, saya justru yang bisa belajar banyak dari mereka. Begitu. Jadi anak-anak berkebutuhan itu bukan sesuatu yang yang membuat orang benar-benar lalu tidak punya masa depan begitu. Jadi sejauh pengalaman saya, anak-anak yang kami didik itu justru menjadi penopang ekonomi keluarga. Gitu. Jadi mereka baik di keluarganya sendiri, artinya orang tuanya, kakaknya atau adiknya, itu justru anak-anak yang menjadi penopang secara ekonomi. Jadi kok saya selalu melihat bahwa dalam kelemahan selalu ada kekuatan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan untuk anak-anak kita. Gitu. Itu dulu Bu Meli sharing saya. Ya, terima kasih banyak Suster Wahyu. Ya. Suster Wahyu masih ingat cerita-cerita saya. Begitu saya pulang ke Jakarta, saya kirimin kain bekas dari garment, kirim ke suster. Suster mungkin bingung ini tepuk jidat kali, gue duit gitu ya. Ya. Jadi indah sekali memang perjalanan kita tuh sangat indah sekali. Oke, Suster, mungkin nih ada tambahan sedikit dari Suster Siska. Suster Yuli ada di situ enggak? Saya tidak tahu persis. Saya ada di kantor sendiri ini. Ya udah, kalau gitu Suster Siska ada di sini, mungkin mau tambahin sepatah dua patah kata Suster Siska sebelum nanti kita minta Citra yang ceritain ya. Citra menjadi kepala salonnya ya, Citra ya. Oke, nah mungkin Suster Siska mau memperkenalkan Citra atau gimana Suster Siska? Oh ya. Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Suster, terdengar. Oh ya, baik. Saya Suster Francisca. Rumah saya sama, tapi ruangannya berbeda dengan Suster Wahyu. Nanti kapan-kapan kita boleh mampir ke Wonosobo, indah sekali tempatnya. Iya, oke. Di sini saya
ingin memperkenalkan Citra, dia sebagai seorang kepala salon sekarang yang dulu sudah diawali oleh Bu Meli dan Suster Wahyu. Begitu nanti untuk selengkapnya supaya Citra menceritakan sendiri bagaimana pengalamannya dia di salon sampai salon berkembang seperti sekarang ini. Ya, berkat sejarah tadi ya, sejarah antara Bu Meli dengan Suster Wahyu, pada akhirnya sekarang salon juga bisa berkembang dengan baik. Dan sangat baik. Syukur pada Tuhan bahwa saat ini meskipun pandemi, respon masyarakat tetap positif ya, karena masih banyak juga orang yang datang ke salon gitu. Dan ini sungguh support yang luar biasa dari masyarakat sekitar ya. Karena mereka memang sungguh puas layanan anak-anak. Ditambah dengan tempatnya yang sudah diperbaiki menjadi lebih nyaman seperti itu. Ya, untuk respon masyarakat, penilaian mereka sampai saat ini mereka suka karena di situ hening. Ya, hening. Ya, jadi karena nggak ada yang orang bersuara datang ya. ke salon, iya, kan itu kan jadi nggak ada yang berisik ya. Gitu ya. Mau relaksasi, benar-benar full gitu betul, ya betul. di treatment gitu. Nah, kelebihannya kan di sini ya anak-anak tidak bercerita. Lalu fokus dengan pekerjaannya. Dan itu membuat mereka merasa sangat justru diperhatikan para pelanggan itu gitu. Saya sudah begitu. pernah. Ya. Lalu dan kemudian yang kedua itu soal kebersihan tempat ya. Kebersihan tempat, mereka sangat memuji anak-anak ini rajin sekali ya. Sebelum mereka bekerja itu mereka sudah siap-siap untuk prepare semua tempat dan itu menjadi kebiasaan sehingga ketika pandemi pun mereka sesudah digunakan untuk treatment itu sudah langsung dibersihkan juga gitu sehingga terjaga gitu. Nah, lalu ya, ada Sister, sesuatu yang baru juga sekarang Bu Meli. Ya. Di salon juga mengembangkan untuk membuat produk sabun. Sabun muka dari kayu manis dan juga sabun badan dari terong Belanda. Wah, oke. Gitu. Ya, nanti kami kirimin deh Bu Meli biar nyobain. Iya. Oke, terima kasih banyak gitu. Suster. Iya. Iya, saya kira itu untuk salon yang bisa saya sampaikan dan masih ada banyak lagi sekarang fashion untuk yang juga sedang mempersiapkan untuk membuat tas new normal yang nantinya supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat begitu. Ya. Terima kasih banyak Suster Siska. Oke. Berarti sama-sama Bu Meli, terima kasih juga. Ya. Iya, mungkin kalau Citra kita chat ya supaya dia bisa ini. Oh, oke. Ya, dia tahu Suster bahwa Siska sudah yang kasih tahu untuk cerita. Ya, jadi teman-teman, Citra ini tunarungu, ya. Jadi mungkin dia mungkin pelan-pelan aja dengar cerita dari Citra ya. Oke, silakan Citra, boleh mulai. Boleh mulai. Tunggu, audionya belum. Masih mute, unmute. Tunggu,
tunggu unmute. Bisa tolong dibuka dulu ini suara. Belum. Boleh dibantu unmute, Suster. Ya, mungkin minta tolong hostnya ya, coba. Oh, dari kita bisa nggak, Her? Tolong di unmute. Nah, oke. Sudah. Good. Kita dengarkan sih ya. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Saya Sutra. Anak tunarung. Asal Wonosobo. Dola tenang bakara. Saya bekerja calon bertanggung jawab calon bersama makarawan foto rambut kerepan sebang pada awalnya calon kecil calon kecil ada cuma 3 orang makaman berkembang dan baik. Lalu sekarang karawan ada 5 orang. Hebat. Nah, dan itu narung bersyukur karena bisa bekerja, bisa berkarya dalam tata kecantikan calon. Orang-orang pada datang ke salon untuk perawatan rambut. Semua berangkat merasa senang, merasa nyaman karena anak tunarung memegang pelayanan dengan baik. Lalu untuk komunikasi bisa berkomunikasi dengan pelanggan. Kadang putar pelan-pelan, kadang nulis Kadang pakai tulis. apa. Ya. Lalu kami senang sekali. Lalu apa? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mel. Bu Mel pernah datang ke Wonosobo. Ya, ya. Sudah beberapa kali saya ke sana, ya. Orang beberapa sumbangan itu calon khususnya anak tunarung. Kami senang sekali dan kami bersyukur dan bisa berkembang dan bertahan untuk berkarya untuk masyarakat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Citra, hebat. Ya, hebat sekali ya. Oke, nah terima kasih banyak ya Citra. Terima kasih banyak Suster Wahyu, terima kasih banyak Suster Siska ya, Suster Yuli ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita dengar suaranya dari Mutiara ya. Silakan. Sebelum share screen, di situ ada share audio dulu.
Ini suaranya benar-benar suara mutiara, jadi mesti menunggu ya dengan sabar. Tapi luar biasa sekali ya Citra, luar biasa. Halo, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semua yang Halo, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semua yang Halo, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semua yang boleh hadir pada hari ini. Kami dari keluarga besar Panti Tunanetra Yayasan El Safan mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat MK Land beserta seluruh membersnya, terlebih khusus yang kami hormati, kami kasihi Mak Meli Tiong. Terima kasih atas segala dukungan, segala support, dan doa-doa yang boleh diberikan. Kami sangat senang dan bahagia boleh kenal dengan Mak Meli Tiong yang terus memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada kami. Doa kami, Mak Meli Tiong beserta seluruh timnya selalu diberikan kesuksesan dan semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kami juga mau mengucapkan Happy Valentine untuk kita semua yang merayakannya. Dan kongsi pacai bagi sahabat-sahabat kami juga yang merayakannya. Biarlah di tahun ini boleh semakin lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya, boleh mendapatkan keberuntungan, kemakmuran, dan penuh dengan cinta kasih. Kami sangat senang, kami sangat berbahagia, dan untuk itu terimalah persembahan lagu dari kami. Selamat menikmati.
Wow, luar biasa sekali ya, benar-benar mutiara ya. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah ada di penghujung ya, sudah ada di penghujung acara. Saya sangat bangga sekali ya atas perkembangan dari teman-teman yang luar biasa. Tentunya ini bukan karena kehebatan seorang Meli Tiong, tetapi ini adalah kehebatan dari semua komunitas MK yang ada di belakang saya. Saya nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak diberikan dukungan, ya. Dan walaupun tertatih-tatih, mudah-mudahan hari ini teman-teman MK yang hadir di sini, yang tahu bagaimana luar biasanya ketika kamu memutuskan untuk menjadi anggota MK, ya, anggota MK, kamu dapat penggantian kaos, kamu dapat penggantian buku, dan di baliknya ada 3 yayasan calon-calon penghuni surga yang telah kalian bantu dengan 10.000 menjadi anggota MK, ya. Jadi 10.000, 10.000, 10.000 tanpa kita terasa dari tahun 2014 sampai sekarang secara angka, ya. Secara angka sudah ada sekitar 3.000-an, berarti teman-teman telah membantu ya, telah mensupport donasi ya sekitar 30 juta ya, tak terasa ya, walaupun dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, saya sangat berharap bahwa setelah ini teman-teman MK dimanapun ya tergerak hatinya untuk mengajak semakin banyak orang bergabung di komunitas MK, ya, untuk belajar bersama, untuk membantu keluarganya masing-masing, dan tentunya di belakang kita ada 3 yayasan yang menjadi deposito kebaikan kita. Nah, saya mau minta maaf ya bahwa selama ini memang terus terang serdadunya itu kurang kencang gitu ya, jadi berkat kerjasama kami dengan misalnya kementerian kayak gitu, dan tanda kutip kami memaksa sedikit mereka untuk masuk ke dalam komunitas MK ya, dan tahun kemarin kami baru bisa mendapatkan donasi sekitar 1,8 juta ya, itu per yayasan, dan sudah kami transfer malam ini, cuma hanya simbolis aja kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak telah memberikan laporan ya, supaya teman-teman MK di seluruh Indonesia, baik yang sudah menjadi anggota MK ataupun belum gitu ya, semoga kita masih terus bisa bersatu ya, sampai suatu hari mungkin nanti yayasan ISDI, Dana Upakara ataupun Elsafan yang mensupport MK, jangan-jangan ya gitu. Nah, itu harapannya kita, bahwa kita itu terus bertumbuh, terus membesar ya. Nah, sertifikatnya itu akan kami kirim ya, karena bukti transfernya kemarin sudah kami kirimkan, dan nanti bukti transfernya dan sertifikatnya akan kami kirim, dan nanti tolong ditanda tangan dan kirim kembali kepada kami sebagai arsip. Nah, mungkin Bu Herlani mau sharing ada. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi enggak apa-apa walaupun kecil, tetapi ini telah kami lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk saat sekarang ya. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman MK yang lain, ayo ketika kita bergandengan tangan, ketika kita mengajak teman-teman lain untuk bergabung di MK, maka kita telah menyelamatkan keluarga dan juga bisa mensupport ya 3 yayasan yang penuh dengan cinta kasih. Akhir kata, saya mau ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Arianti, Ibu Wawa, ya Michael, Ibu Liana, dan semua guru-gurunya, buat yang telah hadir di sini ya, dan juga buat Pak Sony dan lagu indahnya dari Mutiara, serta edukasi kepada anak-anak Elsafan sebagai perpanjangan tangan impian kami. Ya, mudah-mudahan ini akan terus bergulir, dan kita tunggu ya, kita tunggu kafe tunanetra pertama di Indonesia, salon pertama dan kafe pertama tunarungu sudah ada ya. Nah, nanti ayo kita tunggu gebrakan ISDI. Nah, seperti apa? Mari kita bersama-sama
Saya sangat yakin sekali ketika kita bersatu, ketika kita membangun kekuatan secara bersama, maka disitulah kita akan merasakan manfaatnya jadi manusia yang baik. Oke, terima kasih juga buat Suster Wahyu, Suster Yuli, dan Suster Siska ya, serta Citra yang sangat luar biasa sekali telah memberikan inspirasi kepada kami bahwa perjuangan ini masih sangatlah panjang ya. Kita ingin sekali mendengar supaya tahun yang akan datang kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin kompak ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, ya kita diberikan kesehatan yang baik, dan jangan pernah lupa ya untuk selalu taati protokol kesehatan. Kita tidak akan tahu umurnya kita sampai kapan, tapi nggak usah pikirin yang lain, tapi pikirkan bagaimana terus kita berkarya dan terus bisa mengalurkan kebajikan-kebajikan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini sampai selesai, dan cinta kami tidak pernah akan tergeser buat anak-anak Down syndrome, anak tunarungu, dan juga anak tunanetra. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin sebagai penutupnya, Bu Yusri mau menyampaikan sepatah dua patah kata lagi, silakan. Bu Meli, kita foto dulu gimana? Ya, foto dulu. Oke, Bu. Yuk kita buka dulu, semua kita foto dulu sebelum penutup dari Bu Yusri ya. Nah, silakan. Yuk, Suster Wahyu, Pak Sony, buka dulu fotonya. Hendro, terima kasih. Ibu Lisa, terima kasih. Buka. Bu Etika, Ratu mana Ratu? Ada Widya, Heni, terima kasih. Ing, nih Heni dari Makassar, Ing dari Bekasi, ini ada Ibu Yusdida dari Bukit Tinggi, ini ada Leni dari Palembang ya. Wah, ada Bu Etika dari Jakarta. Kita luar biasa sekali ya. Nah, semua hadir. Halo Leni. Ini ada Ibu Fanglan dari Bogor. Cibubur ya, Cibubur, ada Bu Eli. Ada dari Kerawang, halo Bu Mai. Ada Bernadette dari Jakarta, Fani. Ibu Rini, Harijati, ada Itande, Bu Dewi. Oke, semua sudah hadir ya. Yuk kita foto. Silakan Her. Kita kayaknya belum. Kita mesti foto pakai welas asih deh, welas asih. Yuk. Begini. Boleh kiri, boleh kanan. Ya. 1, 2, 3. Ada Ci Elis, ayo Ci Elis, ada Farida, terima kasih. Buliana, terima kasih. Halo Ivon, Ivon selalu sama Alex. Bu Yeni, terima kasih. Noni, terima kasih. Rizky bisa tolong foto nggak? Ini saya nggak tahu kenapa cuman ada 1 halaman ya. Oh, siapa Widya yang minta foto? Wid tolong Wid. Ya anak muda itu masih dikerjain. Halo Yuli, Dwi, Lydia. Senang banget. Harijati belum buka videonya. Bu Malina, coba buka videonya biar kita bisa foto. Ini momen yang sangat luar biasa sekali. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Yuli udah sembuh belum? Nah, ini Yuli kebetulan kedatangan tamu sama Mas Covid ya. Kedatangan tamu tapi hebat sekali, semangatnya tuh luar biasa ya Yuli. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Bu Yusri. Baik Bu Meli, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi ya serangkaian acara yang sudah kita ikuti bersama dalam rangka Hari Welas Asih begitu ya, dan peringatan sekaligus tahun baru begitu ya, Imlek. Itu semoga kita semuanya, makhluk hidup semuanya, kita semuanya bahagia. Saya mengucapkan terima kasih sekali mewakili Yayasan Karakter Healing Indonesia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali atas peran serta Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam acara ini,
ya untuk menyaksikan penyerahan gitu ya dana bantuan kepada dari komunitas MK, sumbangan dari komunitas MK kepada 3 yayasan ISDI, Dina Upakara maupun Yayasan El Safan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama kita dengan yayasan, ketiga yayasan ini menjadi semakin baik, begitu. Dan saya ucapkan selamat malam. Dengan demikian maka acara pada malam hari ini selesai. Kita tutup. Selamat beristirahat. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Silakan. Kalau yang masih mau kongko-kongko, monggo. Saya mau bilang Kyonghi silakan ya. Terima kasih Michael. Terima kasih Michael. Iya. Saya pamit dulu. Oh, sama Wawa dulu. Iya. Kenapa? Ekonya mana Eko? Eko lagi main gitar. Nanti Tante Wawa bilangin ya. Itu Bapak, pengen boyong dia. Michael udah makan belum, Michael? Oh iya. Uni. Iya. Apa Uni? Ya, sudah makan belum? Itu Bapak. Ya, Pak. Itu ya. Itu ya. Harus olahraga loh, berjemur, jangan makan terus ya, Eko sama Michael. Enggak, itu ya, coba ada gendut. Oh, siapa gendut ya? Dia Safan jemur. Oh, Ekonya tanpa gendut ya? Iya. Aduh, diomelin Michael. Ekonya diomelin. Ayo, macam itu gendut. Oh, boleh diomelin nggak Ekonya? Itu makan. Oh iya tuh. Awas tidur terus ya. Nggak bilang Tante Wawanya jangan kasih makan Ekonya. Jangan tidur terus Michael sama Eko, awas. Enggak, Mama, Papa, Kakak. Oh iya semua. Terima kasih Michael. Ya terima kasih. Baik, ya. Kyonghi ya, Kyonghi Wawa. Gimana? Ibu Dewi. Ya, Kyonghi. Ada Suryanti Kyonghi, Noni Kyonghi, Henny Kyonghi. Kami udah. Juliana Kyonghi. Bu Noni Kyonghi. Kyonghi juga. Kyonghi udah sehat. Udah. Aku Kyonghi sama Bu Eli ya. Bu Eli Kyonghi. Pak Sony, terima kasih banyak ya. Ya. Kita mau tunggu nih, kita mau panen nih. Nanti kalau ke Poso, Poso mampir nggak ya ke Makassar ya? Mampir. Nah, kalau mampir nanti bisa ketemu sama Henny nih. Ada Henny, ada Yuli itu di Makassar, ada Fani di Makassar. Agak Kareba. Hah? Agak Kareba. Agak Kareba tuh apa tuh? Agak kribo maksudnya. Apa kabar? Kirain agak kribo. Pak Sony luar biasa loh. Dia bisa panen cengkeh coba loh. Wow. Wah, luar biasa benar-benar. Nanti liatin dia punya video ya. YouTube-nya tuh. Sekarang Pak Sony jadi Michael YouTuber. nggak boleh gendut biar bisa panjat. Tuh, Michael. Enggak. Oh iya, six pack gitu ya. Juga kakak. Iyalah. Awas ya. Michael, kalau saya ajak ikut ya. Iya. Nanti ikut Om pergi petik cengkeh. Nah, nanti mungkin Isdi bisa pikirin tuh, Isdi punya tanah. Iya. Kerjasama tuh. Di mana? Isdi tanahnya di mana? Oh, Isdi punya tanah, El Safan yang nanam tuh, bagi hasil tuh. Tanahnya di mana? Ini Om. Tanahnya di mana, Wah? Belum kebeli. Kopi Arabica tuh bagus tuh, kopi Arabica atau pohon nilam. Pohon nilam itu seliter 600.000 Bu Mel minyaknya. Wow. Ya. Oh, berarti sebentar lagi realisasi kita punya kafe ya. Pimpronya Michael. Wih, Michael tuh pimpronya. Ini Om. Itu Titi. Ya. Ya, pakai Mas No. Ya. Maksudnya dia kayak bawa asamnya air tuh titis tuh. Nah, air tutup.
mulai titik, udah, Iya. nolak, satu, udah, udah. Ayo sekarang Pak Sony yang translate. Ayo Pak Sony yang translate, dia ngomong apa? Ya. Michael bilang selalu cuci tangan di air yang mengalir dan pakai masker. Enggak Om, maksudnya Abang pakai papa, pakai kakak. Iya betul. Betul nggak Bu Arianti? Apa tuh? Dia ngomong apa Michael, Bu ya. Arianti? Enggak, betul ya kakak. Abang pakai kakak. Michael, Om Sony kan. Kakak Marcel. Emaknya juga bingung. Marah dia. Michael marah. Aduh, Om Sony kagak bisa tidur nanti tuh. Kakak. Marcel. Apa Marcel? Kenapa? Marcel yang ini atas, Marcel. Datang kemarin lagi Imlek kan datang semua kakak-kakak. Tapi pakai masker kan mereka? Iya, pakai. Bagus. Oh. Yeah. Oh, kakaknya datang semua. Eko ya. Eko telepon. Eko telepon. Bawah. Eko Iya, juga. Iya. Bye-bye. Bye. Pak Udah Sony ya, juga. selamat malam. Pamit. Selamat malam. Sampai Ya, jumpa. selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bu Yeni. Terima kasih Ya, Bu Bibi yang Yusida. indah. Terima kasih Citra. Ya, terima kasih Bibi, banyak. Semangat ya, semangat ya. Yuk, kami. Yoi semua. Ya, bye. Michael pakai selimut. Pakai selimut, Bye, Michael. Michael. Ya, ada yang. I love you, Selimut tidur. Michael. Ya, Mas. Cuci tangan, cuci kaki. Nah. Oke. Makasih Bu Bel. Ya, Sampai terima jumpa. kasih. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Sir, yang Terima kasih. kasih. Eko ya. Thank you semua. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih. Hendro, Bu Lisa. Om Jamur. Apa Non masih ingat Om Jamur? Oke, semuanya Mana Om Cecen, Jamur? Puan An, bye-bye. Ya. Halo Pak ya. Hendro. Ya. Pak Hendro yang Sehat Bu. Acaranya Rani. ya. sering lupa sama-sama. wajah. Ya, jadi pengen ke bye-bye Bali semua kalau ya. lihat muka Noni ya. Ya. Tiap kali Ya, kalau lihat Mam. muka Noni pengen ke Bali rasanya. Ayo. Mana Ya. Pak Wira hilang dia ya? Nah, Tadi dia ada udah Pak Wira ngantuk. hilang. Orang kalau udah tua kan ngantuk. Dia ada Hilda nih baru nongol. Hilda lagi di Bu Bandung. Mary, Cecen ya, bye-bye. Bu Oke, Herani, yuk. Bu Lani, bye-bye semuanya. Puan An, selamat malam. Wan An. Pamit ya. Ya. Baik, Mam, Pak. Lani. Ah, Mam, yuk. saya chat Japri ya. Oh ya. Ada yang mau ditanyain. Boleh. Iya, makasih. Ayo, makasih. Bye. Bye. Bye, Celis.